主日学校，主日学校是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团结的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。欢迎朋友们参加今天的主日学校。Halo anak-anak semua, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Ayo, sebelum kita mulai sekolah minggu kita hari ini, kita mau sama-sama masuk di dalam doa. Ayo semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau siapkan hati kita mengikuti sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu, sebentar kami akan sama-sama ikut sekolah minggu. Siapkan hati kami Tuhan, tolong kami bisa memuji Tuhan dengan baik, dan tolong kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan, serta menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Lose-Lisi. Halo Lose Clara. Wah anak-anak, hari ini ada Lose Clara yang bersama-sama dengan kita. Halo anak-anak. Nah Lose Clara mau kemana ini? Kok bawa-bawa ransel segala? Ya Lose, kan kita sudah lama nggak jalan-jalan gara-gara pandemi. Jadi pengen dong sekali-sekali pergi kemana gitu. Oh begitu. Tapi Lause, sekarang ini situasi masih belum aman ya buat jalan-jalan ya. Mungkin lebih baik kita ikuti aturan pemerintah. Kalau kita mau jalan-jalan, seperlunya aja, secukupnya aja anak-anak. Nah, dan yang pasti kita harus tetap ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangan, terus menjaga jarak ya. Nah, kita menjaga jarak dan tidak kumpul-kumpul dalam keramaian. Iya ya, benar sekali. Lose-Lisi, kita harus tetap menjaga diri dan orang-orang di sekeliling kita supaya kita tidak terkena penyakit corona. Tapi sudah lama sekali tidak jalan-jalan. Kapan ya pandemi ini akan berakhir? Nah, tenang aja Lose Clara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu ini terjadi atas izinnya Tuhan. Tuhan tahu yang paling baik buat kita semua. Nah, sekalipun anak-anak kita semua masih dalam masa pandemi, tapi kita percaya Tuhan pasti terus memelihara kita, memberi kita kekuatan dan semangat. Oh, benar juga ya. Nah, kalau Lose Clara pengen jalan-jalan, bagaimana kalau hari ini kita ajak anak-anak untuk ikut sebuah tur? Bagaimana? Nah, kita mau pergi ke kota-kota yang istimewa yang pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus. Wah, asik sekali. Waduh Lose, kapan kita berangkat? Sekarang ini Lose Clara. Oh, asik. Nah, kalian anak-anak semua sudah siap untuk ikut tur bersama-sama? Sekarang semuanya siap-siap ya. Anak-anak yang di rumah semuanya duduk dengan manis. Pakai sabuk pengaman kalian. Kita akan sama-sama terbang ke sebuah kota yang bernama Yerusalem di negeri Israel.
Nah, Lause Clara, kita sekarang sudah tiba di kota Yerusalem. Wow, kalau tidak salah, Yerusalem adalah salah satu kota terpenting pada zaman Perjanjian Baru ya. Benar, Lause Clara. Nah, Lause Clara masih ingat nggak cerita Lause Resa minggu lalu? Ingat dong, Lise, ceritanya tentang seorang bernama Saulus yang awalnya membenci murid-murid Yesus, bahkan menganiaya dan mau membunuh mereka, tetapi kemudian ia bertobat dan menjadi seorang murid Kristus. Betul kan? Betul sekali. Nah, waktu itu setelah Saulus keluar dari kota Damsyik dengan diturunkan dari tembok gerbang kota, dia pergi ke kota Yerusalem. Ke kota ini, Lise, apa yang Saulus lakukan di sini? Jadi Lause Clara, setelah Saulus mengenal Tuhan Yesus, ia kini memiliki semangat yang berkobar-kobar dan hati yang rindu untuk memberitakan Injil buat semua orang. Jadi Saulus ingin bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, yang saat itu ada di Yerusalem. Tapi karena dulu Saulus itu kan seorang penganiaya ya, dia orang yang suka menganiaya orang-orang percaya. Karena itu para murid jadi takut. Mereka tidak percaya dengan Saulus. Hanya satu orang dari antara para murid, yaitu seorang yang bernama Barnabas yang mau menerima Saulus. Wah, baik sekali ya Barnabas mau menerima Saulus. Bukan hanya mau menerima Saulus, Barnabas bahkan membawa Saulus menemui para rasul dan menceritakan bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya sampai akhirnya dia bertobat. Bahkan dia berani memberitakan Injil di kota Damsyik. Dengan begitu para murid Kristus tidak lagi takut sama Saulus. Mereka tahu kalau Saulus kini sudah benar-benar bertobat dan menjadi seorang murid Kristus. Jemaat di Yerusalem mendengar bahwa Injil telah diberitakan dan jumlah orang-orang percaya terus bertambah, termasuk di sebuah kota di daerah Syria yang namanya Antiokhia. Maka jemaat di Yerusalem mengutus Saulus dan Barnabas untuk pergi ke Antiokhia. Saulus dan Barnabas tinggal selama 1 tahun di Antiokhia. Mereka mengajar orang-orang di sana tentang Injil dan menolong jemaat di Antiokhia untuk semakin bertumbuh secara rohani. Di kota Antiokhia inilah pertama kalinya para murid Kristus disebut Kristen. Nah, suatu hari ketika Saulus, Barnabas, dan jemaat di Antiokhia sedang berpuasa dan beribadah kepada Tuhan, Roh Kudus berkata, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Selisih tugas apa sih yang Tuhan Yesus berikan kepada Saulus dan Barnabas? Nah, yuk kita sama-sama lihat peta ini ya, Lause Clara. Ketika itu, daerah ini adalah bagian dari kerajaan Romawi. Kota-kota di daerah ini ditinggali oleh orang-orang dari berbagai budaya. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda dan mereka menyembah dewa-dewa mereka. Kota-kota ini juga ada orang-orang Yahudi yang menyembah kepada Tuhan Allah, satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Mereka biasa beribadah di rumah ibadah yang disebut sinagoge. Nah, kota-kota di daerah ini semuanya terhubung dengan sebuah jalan. Tuhan memakai Saulus dan Barnabas untuk pergi memberitakan Injil dari satu kota ke kota lain. Oh, jadi itu tugas yang diberikan Tuhan kepada Saulus dan Barnabas. Iya, Lause Clara. Maka Saulus dan Barnabas mereka kemudian memulai perjalanan mereka dan berangkat ke Pulau Siprus dengan naik kapal. Apa kita juga akan naik kapal ke Siprus juga, Selisih? Iya, Lause Clara. Sekarang kita akan sama-sama menuju ke Pulau Siprus. Asik, yuk kita berangkat. Ayo. Wah,
kita sudah tiba di Pulau Siprus. Benar loh Seklara. Pulau Siprus ini adalah tempat asalnya Barnabas. Nah, di Pulau Siprus ini, Saulus yang sekarang namanya sudah disebut Paulus dan Barnabas, mereka berkhotbah di beberapa sinagoge di kota Salamis. Dari Salamis, mereka berjalan kaki hingga tiba di kota Pafos. Penguasa kota Pafos, yaitu Gubernur Sergius Paulus, ingin bertemu dengan Paulus dan Barnabas karena ia ingin mendengar tentang firman Tuhan. Gubernur ditemani oleh seorang tukang sihir bernama Elimas. Elimas ini mencoba mempengaruhi gubernur agar menolak Injil. Kenapa begitu lah selisih? Nah, Elimas ini adalah seorang tukang sihir yang menyembah roh-roh jahat. Dan iblis tidak suka jika ada orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena itu artinya iblis tidak lagi bisa berkuasa atas orang itu. Nah, maka Paulus menegur Elimas yang mencoba menghalang-halangi gubernur untuk percaya kepada Yesus. Dan Elimas menjadi buta. Sedangkan Gubernur Sergius Paulus mau percaya dan menjadi murid Kristus. Yeay. Nah, setelah dari Siprus, Paulus dan Barnabas berangkat menuju Pergamus. Jadi, lo Seklara, ayo kita siap-siap. Kita akan kembali berlayar ke Pergamus. Sekarang kita di Pergamus lah selisih. Ya, Paulus dan Barnabas mengabarkan Injil juga di Pergamus ini. Nah, setelah itu dari sini mereka kemudian sama-sama berangkat ke sebuah kota yang bernama Antiokhia, tapi di Pisidia. Bukan Antiokhia yang tadi ya lah selisih. Bukan, namanya sama-sama Antiokhia, tapi ini Antiokhia yang berbeda sama Antiokhia yang tadi. Apa Paulus dan Barnabas juga mengabarkan Injil di daerah ini ya selisih? Tentu, di kota Antiokhia ini mereka berkhotbah di sinagoge. Mereka menceritakan tentang Yesus dan banyak orang Yahudi dan orang dari bangsa-bangsa lain mendengarkan mereka. Hampir seluruh penduduk kota datang untuk mendengarkan khotbah mereka. Tapi sayangnya, sekelompok orang Yahudi melihat betapa banyaknya orang-orang yang mendengarkan Paulus dan Barnabas. Dan mereka menjadi tidak senang. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Lalu orang-orang ini mulai menghasut orang-orang penting untuk menentang Paulus dan Barnabas. Mereka dianiaya dan diusir keluar dari kota. Ya ampun. Nah, dari Antiokhia, Paulus dan Barnabas berjalan ke kota berikut, yaitu Ikonium. Nah, di kota ini, Paulus dan Barnabas kembali berkhotbah di sinagoge. Dan banyak orang Yahudi dan juga orang Yunani, mereka menjadi percaya kepada Kristus. Sebagian orang Yahudi yang tidak mau percaya, mereka menghasut orang supaya menolak Injil. Mereka membuat rencana untuk menganiaya Paulus dan Barnabas, sehingga Paulus dan Barnabas ini harus menyingkir ke Listra. Di Listra ini, Paulus dan Barnabas menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak dia lahir. Orang banyak yang melihat kejadian itu, mereka berpikir Paulus dan Barnabas ini adalah dewa, dan mereka mau menyembah mereka.
Tapi Paulus dan Barnabas menolak. Aku tahu lah, karena hanya Tuhan Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan. Dan Paulus dan Barnabas hanya manusia biasa yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyembuhkan. Benar begitu, Lause? Tepat sekali, Lause Clara. Nah, tak lama kemudian, orang-orang dari Antiokhia dan Ikonium yang menentang Paulus dan Barnabas, mereka tiba di Listra. Mereka mempengaruhi orang-orang di Listra untuk menentang Paulus dan Barnabas. Sampai-sampai keduanya dilempari batu. Astaga! Nah, tubuh Paulus yang tidak berdaya itu diseret keluar kota. Banyak orang menduga Paulus itu sudah meninggal. Tapi orang-orang percaya berkumpul dan berdoa bagi Paulus dan Barnabas. Dan Lause, sesuatu yang luar biasa terjadi. Paulus kemudian bangkit dan dapat berjalan masuk ke kota lagi. Wow, pasti karena Tuhan yang membantu, menyembuhkan, dan memberi kekuatan pada Paulus. Benar, memang Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dan keesokan harinya, Paulus dan Barnabas berangkat ke kota Derbe. Dari Derbe, mereka kembali ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia untuk mengunjungi jemaat di sana. Dan perjalanan Paulus dan Barnabas berlanjut dari Antiokhia ke Perga dan kemudian ke Atalia. Dari Atalia, mereka berlayar kembali ke Antiokhia di Syria. Dan mereka tinggal dan melayani di sana selama 3 tahun. Aduh, capeknya. Akhirnya kita sudah kembali ke rumah ya, Lause. Jalanan ini terasa begitu lama. Loh, kita perginya cuma sebentar loh, Lause Clara. Paulus dan Barnabas, mereka melakukan perjalanan misi mereka tadi itu selama 1 tahun. Wow, 1 tahun? Iya. Padahal perjalanan mereka tidak mudah ya, Lause. Memang banyak yang jadi percaya kepada Tuhan Yesus, tapi banyak orang-orang jahat dan berusaha untuk mencelakakan mereka. Pelayanan misi Paulus dan Barnabas itu memang tidak mudah, Lause. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka taat pada pimpinan Roh Kudus dan Tuhan memberi kekuatan buat mereka untuk terus berani, setia, dan giat bekerja buat Tuhan. Nah juga, dan kita pun harus belajar seperti Paulus dan Barnabas. Kita harus berani, setia, dan giat bekerja bagi Tuhan. Menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus pada keluarga kita, kepada teman-teman kita, dan orang-orang lain yang kita kenal. Kalaupun ada tantangan dan kesulitan, kita tidak boleh gampang menyerah. Kalau kita melakukan apa yang benar, Tuhan pasti akan memberi kita kekuatan. Betul sekali. Nah, anak-anak, acara jalan-jalan kita hari ini sudah selesai. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menghafal ayat hari ini. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. kita ulangi sekali lagi ya, Lause ya. Filipi pasal 4 ayat 13. Bunyinya, Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. anak-anak, hari ini kita akan melakukan aktivitas. Lause sudah mengirimkan peta, stiker, untuk kalian gunting dengan rapi seperti ini. Kalian jangan lupa siapkan ya. Nah, anak-anak, nanti peta dan juga stiker yang sudah kalian gunting itu akan kita tempelkan bersama-sama ya, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, anak-anak, stiker yang sudah kalian gunting tadi akan kita tempelkan pada peta ini. Lause akan memandu kalian untuk menempelkan stiker pada tempatnya masing-masing.
Yang pertama, ada stiker bayi, itu adalah Saulus ya. Saulus lahir di kota yang bernama kota Tarsus. Jadi kita tempelkan stiker bayi di kota Tarsus. Kemudian setelah Paulus bertumbuh besar, dia belajar ya, sekolah. Paulus sekolah di kota Yerusalem. Kita tempelkan stikernya di bawah di kota Yerusalem. Nah, kemudian setelah itu Paulus bertumbuh besar, dia menjadi seorang penganiaya orang-orang percaya. Tapi Tuhan Yesus mau memakai Paulus. Dalam perjalanannya ke kota Damaskus atau kota Damsyik, Paulus mendapatkan penglihatan berupa cahaya yang sangat terang. Disitulah Paulus tidak bisa melihat dan dia mengalami pertobatan. Nah, setelah Paulus mengalami pertobatan, kemudian Paulus sangat ingin menjadi seorang pemberita Injil. Waktu itu banyak orang yang masih belum percaya dengan Paulus. Kemudian Paulus di kota yang sama, di kota Damsyik atau Damaskus ini, Paulus kemudian dilarikan dan diturunkan dengan keranjang dari atas. Nah, kemudian seperti cerita yang kita dengar tadi anak-anak, Rasul Paulus kemudian memberitakan Injil, dia pergi kemana-mana. Pertama, Paulus juga pernah mengajar di Antiokhia. Kita tempelkan gambar Paulus di dekat kota Antiokhia. Nah, di dalam cerita yang kita dengar tadi juga, Paulus bersama dengan seorang yang bernama Barnabas ya, murid Yesus yang bernama Barnabas. Mereka juga memberitakan Injil kemana-mana, dimulai dari kota Antiokhia juga. Nah, sudah selesai anak-anak. Nanti hasil peta kita adalah seperti ini. Anak-anak jangan lupa mengerjakannya ya. Nah, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, kita akan bersama-sama tertutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat-Mu. Terima kasih juga untuk sekolah minggu pada hari ini. Tolong beri kami keberanian untuk bisa menceritakan Injil-Mu kepada orang lain, Tuhan Yesus. Kami meminta maaf kalau ada kesalahan yang kita lakukan hari ini dan hari-hari sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sampai di sini anak-anak, kita bertemu lagi minggu depan. Dah. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar Bapak, Ibu, dan Saudara datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, agar Bapak, Ibu, dan Saudara datang kepadanya. Ayat persembahan hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.
主热水只会往